Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Kita masuk ke semester 2, yaitu dengan bab pertama adalah teorema Pythagoras. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Nah, di sini adalah tampilan bab pertama atau materi pertama dari modul yang akan kalian peroleh. Ini Bu Isti mengambil dari modul. Jadi kita akan belajar tentang rumus Pythagoras. Bagaimana rumus Pythagoras itu akan diterapkan dalam soal. Jadi di sini Bu Isti gambarkan lagi tentang segitiga siku-siku. Jadi teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu apa? Adalah segitiga yang salah satu sisinya itu adalah membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Biasanya ditandai dengan tanda seperti ini. Nah, di sini ada segitiga siku-siku A, B, C. Nah, kita kenal dulu untuk penamaan sisi pada segitiga. Yang pertama, yang ini itu kalian bisa sebut dengan sisi AB, yaitu A dari titik A ke titik B, maka sisi AB. Atau bisa juga disebut dengan sisi C kecil, karena sisi AB itu berada di hadapannya sudut C. Nah, kalau yang ini CB itu adalah sisi miringnya. Sisi miring atau juga disebut dengan hipotenusa atau juga disebut dengan hipotenusa. Sisi CB ini juga disebut dengan sisi A kecil karena dia berada di hadapan sudut A. Nah, sekarang sisi AC ini adalah juga disebut dengan sisi B kecil karena dia berada di depan sudut B. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus Pythagoras. Jadi, dalam buku modul itu untuk rumus Pythagoras, sisi miring kuadrat, sisi miring atau hipotenusa kita dapat tuliskan dengan CB kuadrat, itu akan hasilnya sama dengan sisi yang lainnya, jumlah kuadrat sisi yang lainnya, yaitu AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, ini rumus teorema Pythagoras, rumus Pythagorasnya. Jadi CB kuadrat itu sisi miring, itu akan sama dengan jumlah dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, atau biasanya juga ditulis dengan A kuadrat itu sama dengan C kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini untuk rumus Pythagoras dari segitiga yang Bu Isti gambar. Nah, jadi ketika kalian mencari sisi miring A kuadrat itu adalah jumlah dari C kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu kalau kalian mencari B kuadrat atau sisi AC ini, berarti kalau kalian dari rumus ini, berarti kalau kalian mencari B kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kalau kalian mencari C kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi yang kalian perlu perhatikan jika mencari
Panjang sisi miring itu adalah tandanya plus. Nah, kalau yang dicari adalah bukan sisi miring, berarti tandanya minus semua. Karena segitiga siku-siku itu pasti yang paling panjang adalah sisi miringnya. Sisi miring ini pasti lebih panjang dari dua sisi yang lainnya. Setelah kita mengetahui rumus Pitagoras, kita akan lanjut ke latihan soal pada latihan soal pertama yang ada di modul kalian. Jadi di situ sudah diketahui ada segitiga siku-siku yang diketahui dua sisinya. Nah, sisi yang satunya itu belum diketahui atau dimisalkan dengan X. Di sini sisi miringnya 8, sisi salah satu sisi yang lainnya itu ada 4. Nah, karena kita sudah belajar rumus Pitagoras, tentunya kita punya tahu untuk mencari X. Jadi X kuadrat itu akan pasti diperoleh dari sisi miring kuadrat dikurangi apa ditambah? Dikurangi dengan 4 kuadrat. Ingat ya. Jadi kalau mencari sisi miring itu ditambah, tapi mencari sisi yang lainnya itu pasti dikurangi. Dan yang depan itu pasti sisi miringnya. Nah, di sini berarti kita punya X kuadrat itu akan sama dengan 8 kuadrat 64 dikurangi 16. Berarti kita punya X kuadrat itu sama dengan 64 dikurangi 16, 8, 48. Di sini yang diminta adalah X, bukan X kuadrat. Maka agar kita peroleh nilai X itu adalah sama dengan kita akar 48. Nah, gimana caranya menentukan akar 48? Caranya adalah karena 48 itu bukan bilangan kuadrat, kita akan jabarkan. 48 itu jika dibagi dengan bilangan kuadrat, kita bagi dengan 16. Jadi 48 itu bisa dijabarkan 16 dikali 3. Ya kan? Maka X itu adalah sama dengan akar 16 itu adalah 4. Nah, akar 16 4, sedangkan akar 3 cukup kita tulis akar 3. Ini nilai X-nya. Lanjut ke soal yang samping sebelahnya. Di sini ada sama segitiga siku-siku. Yang diketahui sisi miring atau hipotenusa dan satu sisi yang lainnya kita suruh mencari X-nya. Berarti caranya sama. Karena yang dicari adalah bukan sisi miring, berarti kita punya X kuadrat sama dengan, kurang apa jumlah? Kurang ya. 10 kuadrat kurangi 8 kuadrat. X kuadrat sama dengan 10 kuadrat 100 kurangi 8 kuadrat 64. Maka X kuadrat sama dengan 36. X adalah akar 36. X sama dengan 6. Nah, ini untuk soal nomor 2. Mudah ya? Kita lanjut dengan soal berikutnya. Di sini ada segitiga masih sama. Nah, bedanya yang diketahui adalah dua sisi 20 dan 21, dan yang belum diketahui adalah sisi miringnya. Bagaimana kita mencari sisi miringnya atau X-nya? Jadi, karena kita mencari sisi miring, tadi kita sudah belajar rumus Pitagoras, kalau mencari sisi miring kuadrat adalah jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain. Berarti X kuadrat itu adalah 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat. Sama dengan
400 ditambah 441 sama dengan 841. Ini adalah X kuadrat. Kalau nilai X adalah akar dari 841. X itu sama dengan 29. Jadi nilai sisi miring ini adalah nilainya 29. Nah, di sini Bu Isti lanjutkan untuk yang materi triple Pitagoras. Jadi triple Pitagoras itu adalah 3 bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras atau rumus Pitagoras yang sudah kita pelajari. Bu Isti beri contoh 2 kelompok bilangan. Yang pertama adalah 6, 8, 10. Yang kedua adalah 4, 5, 6. Nah, kita akan cari tahu dari 2 kelompok bilangan ini manakah yang termasuk triple Pitagoras. Yang pertama kita bahas untuk kelompok yang pertama 6, 8, 10. Di sini yang paling besar itu adalah angkanya 10. Berarti kalau dia triple Pitagoras, dia memenuhi teorema Pitagoras, atau bisa dituliskan bahwa 10 kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100 sama dengan 36 ditambah 64. 100 itu sama dengan, nah ternyata 36 ditambah 64 atau 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu adalah 100. Nah, berarti untuk kelompok 6, 8, 10 adalah triple Pitagoras. Bagaimana dengan kelompok 4, 5, 6? 4, 5, 6 yang paling besar itu adalah 6. Berarti 6 kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus 5 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36, 4 kuadrat adalah 16, dan 5 kuadrat adalah 25. 36 kita akan cari tahu sama atau tidak. 16 ditambah 25 41. Nah, ternyata 4 kuadrat tambah 5 kuadrat adalah 41, tidak sama dengan 36. Kita coret-coret. Nah, berarti kelompok 4, 5, 6 bukan merupakan triple Pitagoras. Nah, untuk hari ini Bu Isti sudahi penjelasannya. Silahkan kalian perbanyak latihan soal sendiri, kalian kerjakan soal di buku paket dan juga buku modul kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.